Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk kendaraan peziarah tabrak truk tronton di Kabupaten Purworejo, 2 orang tewas. Atap rumah warga di Karangmalang, Sragen mendadak jadi hunian baru bagi keluarga burung hantu. Bunga tabebuya mekar di Jalan Desa Klaten jadi lokasi wisata dadakan. Ya, jadi pelayan masyarakat bisa dilakukan oleh siapapun. Di kantor Kecamatan Pendurungan Kota Semarang misalnya, warga yang datang akan dilayani oleh penyandang disabilitas yang telah diberi pelatihan. Terima kasih Mbak, sudah dibantu. Dengan ramah, Kayla Salmanugroho melayani dan menyambut masyarakat yang datang ke kantor Kecamatan Pendurungan Kota Semarang. Keterbatasan tak membuatnya minder. Hal itu malah menjadi pendorong ia dan teman-teman disabilitas lainnya untuk bisa ikut melayani masyarakat. Ya senang ya, bangga bisa diterima di sini gitu ya Pak. Bisa ikut membantu ya. Iya. Kalau selama ini Kayla kegiatannya apa aja? Melayani tamu di saja. Sebelumnya sudah pernah belum? Belum. Ini baru pertama kali ya? Iya. Besok pengen lagi nggak? Pengen. Kenapa tuh? Ya senang nanti. Kayla termasuk dari belasan penyandang disabilitas di Kota Semarang yang ikut dalam pelatihan menjadi penerima tamu di instansi negara. Dalam pelatihan ini, instruktur berpengalaman akan melatih mereka untuk berbicara dengan masyarakat. Kecamatan Pendurungan Semarang sengaja menggandeng organisasi Special Olympics Indonesia dan instruktur untuk memberikan pelatihan sehingga anak-anak dengan Down syndrome bisa berkembang. Menjadi customer service atau public speaking ya di Kecamatan Pendurungan, kemudian mereka nanti magang di Kecamatan Pendurungan sebagai penerima tamu bagi masyarakat yang akan mengurus surat-surat keterangan di wilayah baik itu surat waris, surat domisili, usaha, atau mungkin surat keterangan yang lainnya. Jadi mereka akan disambut oleh teman-teman adik-adik dari berkebutuhan atau disabilitas intelektual. Melihat perkembangan anaknya yang mau berkomunikasi dengan orang lain, bahkan ikut dalam pelayanan di kantor kecamatan, membuat orang tua bangga dan senang. Ya senang, bangga, bahagia karena anak-anak Down syndrome sudah diterima. Kan kalau seperti Intan itu Down syndrome nih, berkembang khusus, artinya dari segi pembicaraan dia juga sulit gitu. Tapi mungkin dari sini, dari kecamatan itu mengarahkan kemarin perwakilan dari Kunini itu untuk bisa mengikuti acara seperti ini. Jadi kedepannya Intan bisa mandiri, bisa pelayanan, ikutin pelayanan di sini, membantu ada pelayanan di sini. Perlu diingat, negara wajib menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya termasuk penyandang disabilitas. Setidaknya ada 22 hak penyandang disabilitas yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Warga Desa Kerasak, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali menyambut musim panen padi dengan menggelar tradisi wiwitan. Sebuah ritual turun-temurun yang menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen. Di balik hamparan sawah yang sudah menguning, tampak iring-iringan warga yang membawa gunungan hasil bumi melintas di jalan desa di antara ladang dan kebun. Ini adalah tradisi wiwitan, ritual Jawa yang berarti memulai. Bukan hanya seremoni tradisi, tapi ini adalah rasa bersyukur warga Desa Kerasak, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali kepada Tuhan atas hasil panen yang diberikan. Warga juga membawa gunungan hasil bumi yang akan diperebutkan oleh warga.
Filosofinya bersyukur dengan cara memberi sebelum mengambil atau memanen. Selain itu, acara ini juga sebagai permohonan izin kepada alam, serta harapan agar proses panen raya berjalan lancar dan hasil selalu melimpah. Setelah harapan dan doa dilantunkan ke langit, ketua adat lalu mulai memotong padi secara simbolis menandakan panen raya dimulai. Biar apa? Biar tidak punah untuk festival wiwit yang sudah terjadi di zaman dahulu. Wiwit ini sebenarnya apa sih? Wiwit itu untuk mewiwiti panen padi. Intinya untuk mengawali panen padi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan limpahan padi yang sangat-sangat bermakna bagi khususnya warga kami, umumnya Desa Krasak dan Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Ini dapat hari, Jepang, loncang sama lombok. Ya, ini mau dimasak nanti sama berbagi-bagi. Ya, yang sekali antusias ya, untuk tradisionalnya. Karena apa? Saya jadi ingat waktu kecil juga sering ikut wiwit di tempat simbah ini ya, untuk memotivasi untuk daerah lain untuk panen padi ini ya. Terima kasih. Dari desa kecil di Boyolali, tradisi wiwitan ini menjadi pengingat bahwa rasa bersyukur tidak boleh hilang, dan panen bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana menghargai proses dan berkah dari Tuhan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sebuah jalan di Desa Sawit Ganti Warno, Kabupaten Klaten mendadak ramai dikunjungi warga. Warga datang untuk menikmati keindahan bunga tabebuya yang sedang bermekaran. Awalnya hanya jalan biasa, tempat orang lalu lalang mengantar anak sekolah dan bekerja. Tapi kali ini berbeda, langit cerah, angin sepoi-sepoi, dan kiri kanan jalan bermekaran bunga tabebuya. Suasana Jalan Desa Sawit, Kecamatan Ganti Warno, Klaten sepanjang 200 meter ini membawa warga yang melintas seperti di negara bermusim dingin. Kini jalan yang tadinya sepi jadi ramai dikunjungi wisatawan dadakan yang menikmati kesejukan alam sambil ditemani bunga tabebuya dan tak lupa mengabadikannya dengan telepon genggam. Sini biasanya agak sepi sih Mas, tapi semenjak ada bunga ini makin ramai. Ya banyak yang foto, banyak yang jalan-jalan. Jadi spot wisata dadakan atau bagaimana Bu? Spot wisata dadakan sih, biasanya kan agak sepi. Karena di sana jalannya ramai kan, sini jalan alternatif gitu. Menariknya apa? Banyak bunga atau bagaimana? Ya, di samping untuk spot banyak bunga juga kan lebih sejuk ya alamnya kalau banyak pohon kayak gini. Apalagi kalau di sebelah biasanya tuh ada pohon tuh pada ditumbangin lah. Sekarang tuh ada kayak gini tuh lebih bagus dan banyak view-nya lebih bagus. Iya, ya kan kalau berbunga bareng bagus kayak Jepang, kayak di Korea kayak gitu. Kalau yang pink, ini kan kebetulan kuning semua. Ini bagus aja, suka. Menariknya apa Mbak dengan banyaknya bunga yang mekar ini tabebuyanya? Ya menarik aja Mas, saya kan jadi kuning semua atau pink semua kayak gitu. Jadi ya. Bunganya kan ini tumbuhnya 1 tahun sekali juga kan, terus waktunya juga nggak begitu lama. Nggak nyampe seminggu dah rontok. Terkadang hal paling indah datang tanpa rencana. Kayak tabebuya ini, mekar diam-diam tapi jadi wisata dadakan yang bikin hati warga jadi senang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Perkebunan teh di Wonosobo jadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian pengunjung. Selain disuguhkan hamparan pegunungan, wisata kebun teh Tambi juga menawarkan banyak kegiatan. Wits, nikmatnya. Kalau kata kaum Gen Z, ini sih definisi healing. Nyeruput kopi sembari menikmati keindahan alam di tengah perkebunan teh. Buat yang mau seru-seruan, ada juga keranjang sultan dengan membayar harga tiket Rp25.000 per orang. Sama ada lagi nih, keliling kebun teh naik ATV. Biayanya Rp20.000 untuk maksimal 3 penumpang. Wah, jadi ingin langsung meluncur deh pemirsa ke wisata kebun teh Patean Tambi di Wonosobo, Jawa Tengah. Apalagi review alias ulasan pengunjung berkesan terhadap wisata alam yang berdiri sejak tahun 2022 ini.
Tadi sempat naik gondola sama naik ATV. Yang paling seru sih menurut aku ATV-nya karena jalannya ya. kece. Menyusuri Ya, kebun teh ya. kan asik naik ATV nanti. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali sini. Oke, tempatnya adem. Yang tak kalah memukau, pemandangan berlatar pegunungan tentu jadi suguhan alam yang memikat. Kami wisata Patihan Desa Tambi ini yang membedakan dengan yang lain karena kami berada di tengah-tengah pegunungan. Artinya wisata kami dikelilingi oleh pegunungan. Salah satunya pegunungan Gunung Sindoro, kemudian pegunungan Sitlerep, Gunung Pakuwojo, Gunung Perahu. Bagi yang ingin menginap, tersedia juga tenda camping dengan membayar Rp300.000 per malamnya. Oh ya, untuk tiket masuk juga terjangkau, yakni Rp10.000 per orang. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.